Itu, dan saya yakin sekali tidak berani dia, nggak berani dia bongkar aja. Karena statusnya tidak pernah berubah. Saya rasa KPK cepatlah tangkap nih kita biar mau tahu ini apa yang dia maksud video-video itu. Jangan sampai publik ini masuk dalam orkestrasinya dia ya. Menurut saya narasi sesat ini membahayakan publik. Tapi kalau ada itu bagus sekali. Apa yang mau ditakutin tidak ada apa yang disampaikan Hasto. Yang ada diketawain buat lucu-lucuan. Oh Hasto lagi ini paranoid. Makanya saya bilang Hasto ini lebih cocoknya dipanggilnya Bung Parno. Jangan sama-sama dengan Bung Karno yang bicara tentang ideologi bangsa ini. Makanya kita buat lucu-lucuan lah Hasto ini. Orang lagi baru bangun tidur tiba-tiba TSK. Saya yakin ya ini gertak sambal lah. Kita tantangin Hasto sampai kapan sih dia cuma cuap-cuap orkestrasi begini. Mas Hasto sedang panik ya kan, karena sudah kehilangan isu dan kehilangan momentum. Karena selama ini jagonya itu selalu ingin dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi, dan saat ini sudah dengan terang benderang Pak Jokowi lebih banyak berpihak akan mendukung pada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya ini adalah ungkapan orang yang lagi bingung, ungkapan orang yang lagi panik. Ya nggak apa-apa dia menyampaikan seperti itu, tapi menurut saya semua orang itu bisa belusu. Pak Hasto itu jangan hanya sekedar meriam bambu. Meriam bambu. Ada lagi. Ya kan? Yang suaranya keras, udah kayak meriam, udah ditembakkan ya, tapi nggak ada bumbung kosong. Kalau dulu ini namanya long bumbung. Long bumbung. Jadi gini ya buktikan Pak Hasto untuk membuka secepat-cepatnya, nggak perlu nunggu waktu lah. Apa coba kalau nunggu waktu? Kalau menunggu lama-lama, jadi publik juga mungkin akhirnya menduga ini hanya sekedar untuk tawar-menawar. Itu kan yang tidak kita inginkan kan. Ada juga pertanyaan publik, kenapa baru sekarang? Kalau memang punya data dari dulu, kenapa tidak dari dulu diungkap? Apa karena dulu Pak Hasto atau PDIP atau yang lain itu masih berada di lingkaran kekuasaan? Apakah karena ini hanya karena dia sakit hati kemudian ingin membuka apa yang dia punya? Itu kan rakyat butuh bukti bahwa Pak Hasto itu benar-benar ingin punya kontribusi untuk memberantas korupsi di negara kita. Baik juru bicara PDIP Guntur Romli maupun Koni Rahakundini itu kan sama-sama menyebut bahwa menganalogikan lah ini akan menjadi bom waktu yang akan mengubah konstelasi politik di Indonesia. Yang bom waktu yang memiliki daya ledak luar biasa. Ini yang menjadi pertanyaan, kapan bom waktu ini meledak? Ya kan? Apakah ini sekedar gertakan? Ya, kalau Noel bicara itu gertak sambal itu. Tapi juga ada istilah dalam bahasa Inggris kan, barking dog never bite kan? Iya kan, biasanya anjing menggonggong itu tidak pernah menggigit. Nah kalau kita artikan kan gertakan itu biasanya ya tidak ada realisasinya gitu. Nah tentu publik akan berharap menunggu ini. Kalau di Indonesia ada lagi kan pepatah itu, tong kosong nyaring bunyinya. Tong kosong nyaring bunyinya, supaya tidak ada istilah barking dog never bite, terus kemudian tong kosong nyaring bunyinya kan publik berharap bahwa ini segera dibumikan atau segera diledakkan kan. Lagi rame nih Pak Hasto ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Ya ini kasus klasik, kasus yang berkaitan dengan buronan internasional bernama Harun Masiku. Nah penetapan tersangka oleh KPK ini dibilang oleh Pak Hasto sebagai bagian dari politisasi hukum. Oh ya ini mah politisasi, karena kita oposisi makanya menjadi tersangka. Abis mencat Mulyono yang nggak sejalan di bredel. Ya ini kan narasi klasik. Kalau ada orang oposisi, terus tiba-tiba kena kasus hukum, pasti bilangnya kriminalisasi, politisasi. Ini kan bukan baru pertama. Dulu tuh Andi Arief juga begitu. Zaman PDI masih di pemerintahan, Andi Arief kena kasus hukum, orang Demokrat tuh. Andi Arief bilang ini politisasi. PDI bilang jangan kayak gitulah, jangan dikit-dikit bilang politisasi hukum. Kalau kena kasus hukum, gentle aja jalanin kasusnya. Sekarang tiba-tiba begitu Pak Hasto kena kasus hukum, kenapa malah bilang ini politisasi? Ya kan dulu zaman di pemerintahan bilangnya gentle lah, jangan dikit-dikit victim. Betul nggak? Lagi kan ini baru tersangka. Tersangka itu kan bukan terdakwa, baru diduga bersalah. Tersangka nggak selalu menjadi terdakwa, belum pasti. Levelnya itu kan saksi, tersangka, terdakwa. Ini kan baru tersangka. Ya jadi KPK itu menduga
bahwa Pak Hasto ini menjadi bagian orang yang mengarahkan Harun Masiku untuk nyuap KPU. Dugaan. Dan juga ada dugaan Pak Hasto ini melakukan perintangan penyidikan. Dugaan. Ya gue mah selalu heran sama para politisi. Kalau lagi berkuasa bilangnya, jangan dikit-dikit politisasi lah. Itu kan emang kena kasus hukum. Ya jalanin aja. Sekarang begitu udah bukan penguasa, dia bilang politisasi. Bukan PDI doang, semuanya begitu. Gerindra sekarang lagi berkuasa. Ya narasi Gerindra juga bakalan begitu. Kan sekarang Gerindra menjadi PDI yang dulu. Lu Gerindra oposisi. Ngomongnya juga kayak PDI sekarang sama aja. Ya begitulah rata-rata politisi di negeri Konoha ya. Lu juga ada tuh Fadlizon. Waduh, gencar banget ngeletik Jokowi. Gitu Prabowo gabung pemerintahan. Udah Fadlizonnya diem. Sekarang nih Fadlizon jadi menteri, ada lukisan-lukisan tajam dikit ke pemerintah, disuruh turunin. Lah kan santai aja. Namanya lukisan, ya biar aja orang berekspresi. Sekarang PDI gencar nih ngeritik Jokowi. Dulu kan adem ayem aja. Jangan lupa, dulu waktu Jokowi bagi-bagi bansos, itu ada politisi PDI, Arteria Dahlan, yang bilang bahwa Jokowi ini karena sering bagi-bagi bansos, ada kesamaan dengan Umar bin Khattab. Karena sama-sama suka bagi-bagi kepada yang membutuhkan. Umar bin Khattab pakai hartanya, Jokowi pakai lagi juga. Umar bin Khattab itu jago orasi, pandai menulis, orangnya adil, bijaksana, cerdas. Emang ada kesamaan sama Jokowi? Dulu ngejilatnya nggak tanggung-tanggung. Kalau ngejilat yang smooth dikit lah, yang enakan dikit gitu. Tapi ya gue mau apresiasi juga lah buat Pak Hasto nih. Pak Hasto ini emang orangnya berani buat ngelawan Jokowi. Gue demen. Kemarin Pak Hasto bilang dia udah bikin banyak video yang seiring berjalannya waktu bakal dikeluarin sedikit demi sedikit. Tentang apa tuh? Apa tentang Mulyono? Wah, gue makin penasaran karena gue nggak suka Jokowi. Jadi gue tunggu videonya. Kalau kita melihat para elit beradu nih, kita nonton ini kan seru. Sejak seorang anggota PDIP, Guntur Romli, membuat pernyataan bahwa Hasto sudah melakukan suatu pembuatan video yang jumlahnya puluhan mengenai perbuatan korupsi yang dilakukan oleh berbagai pejabat negara. Hal ini kemudian menimbulkan suatu riuh rendah. Ada yang mengatakan bahwa Hasto sedang bingung, sedang pusing, sedang sakit kepala karena dia menjadi tersangka KPK. Ada yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Hasto itu silakan dibuka saja. Ya. Kita tahu, perdebatan mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia ini memang kadang-kadang menakutkan. Saya beri contoh, ya. Persoalan yang misalnya terkait dengan judi online. Ada yang kemudian juga berpendapat jika judi online itu benar-benar akan diberantas, ini Indonesia akan bubar. Percayakah Anda? Saya nggak percaya. Karena buat saya, kalau memang yang menikmati judi online itu adalah berbagai posisi di Kepolisian Negara Republik Indonesia, ataukah posisi orang-orang yang ada di kementerian, bahkan mungkin juga orang-orang yang kemarin memiliki kepentingan politik untuk meraih dana yang cukup banyak untuk misalnya kampanye politik, baik itu untuk partai atau pemilu legislatif ataupun untuk presiden atau pemilu presiden. Dan itu kalau kita baca dari berbagai tanggapan orang, apakah itu yang kemudian dilakukan oleh kelompok yang mendukung Prabowo Gibran? Ada juga yang mengatakan ini juga dinikmati oleh kelompok yang mendukung Ganjar Mahfud MD. Menurut saya, kalau memang itu benar-benar terjadi, buka saja. Kenapa? Kalau itu misalnya terbuka dan kemudian ditangani dengan baik, tentunya hal ini akan menjadikan Indonesia lebih baik. Indonesia terbebas dari sebagian kasus korupsi yang terkait dengan judi online. Ada juga yang mengatakan bahwa sekarang tinggal misalnya Budi Aristiadi yang akan membuka, kalau dia buka misalnya apa yang benar-benar terjadi di Kementerian Kominfo pada saat itu, ya, apakah benar Kementerian Kominfo itu memiliki satu kebijakan untuk menetapkan beberapa ribu judi online itu tetap bisa beroperasi, ya, sementara yang lainnya ditutup, ya. Maksud saya channel saluran melalui Kominfo itu. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa karena memang tidak sedikit orang yang berkepentingan untuk itu, agar lagi-lagi dana yang besar dari judi online itu bisa masuk, apakah itu ke kantong pribadi
ataukah ke kantong para politisi untuk kepentingan tadi saya katakan ya, kampanye politik pemilu legislatif atau kampanye politik pemilu presiden. Kita tunggu kapan Budi Ari Setiadi akan bicara mengenai hal itu. Termasuk juga rahasia-rahasia yang lain ya, rahasia-rahasia yang lain ya, yang dia miliki yang bukan saja terkait dengan persoalan judi online. Nah, kembali ke pernyataan Gunrom tadi ya, menurut saya apa yang dikatakan oleh Gunrom di dalam pernyataan yang divideokan itu bukanlah hal yang baru. Mengapa? Karena Anda tahu ya, setelah pemilu kada di Surakarta, yang namanya tirto.id mengeluarkan suatu yang disebut dengan e-book, electronic book atau buku elektronik ya, yang berjudul Sindikasi Dinasti Politik Jokowi. Ya. Di dalam buku itu bukan cuma mengenai bagaimana Gibran terpilih menjadi wali kota Surakarta, tapi juga ada yang dikatakan sebagai usaha bisnis anak dan mantu Jokowi ya, dari Gibran, Kaesang, dan Bobi Nasution. Dan di antara data-data tersebut ya, ada yang dilakukan penyidikan atau investigative reporting atau investigative news ya, yaitu berita-berita yang digali, diinvestigasi oleh tirto.id sendiri, jadi wartawan dari tirto.id, tapi ada juga yang berasal dari misalnya berbagai sumber lain, seperti majalah Tempo dan sebagainya. Ya. Nah, kalau kita perhatikan juga ya, data-data yang terkait lagi mengenai korupsi yang dilakukan oleh beberapa pejabat ya, termasuk di lingkungan istana, itu juga pernah dimuat di berbagai media massa, baik itu oleh majalah Tempo, koran Tempo, ataupun kemudian bocor alus politik Tempo. Ya. Dan kita tahu sebetulnya kalau itu yang namanya polisi, yang namanya kejaksaan, yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi, mau serius untuk menindaklanjuti laporan-laporan media massa itu, bukan mustahil apa yang namanya korupsi itu bisa ditangani secara baik. Ya. Dan kemudian ya, sekarang ada juga laporan dari Rusia ya, Koni Rahakundini, seorang ilmuwan, peneliti yang ahli tentang Timur Tengah, tentang pertahanan keamanan, tentang hukum, hubungan internasional, dan belakangan ini banyak juga bicara tentang politik dalam negeri Indonesia, mengatakan bahwa beberapa dokumen penting yang dimiliki oleh Hasto Kristianto itu diserahkan kepada dirinya, dan kata Koni sekarang sudah ditaruh di suatu lembaga di Rusia agar itu kemudian tidak bisa diambil oleh orang. Karena bukti-bukti otentik tersebut, kata Koni, ini nanti bisa saja digunakan sebagai suatu bahan barang bukti yang boleh dikatakan sangat ampuh kalau memang proses hukum itu akan terjadi. Pertanyaan saya, apakah proses hukum itu akan terjadi atau tidak? Ya. Saya juga tidak akan lupa pernyataan dari teman saya, ya, teman saya seorang dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang baru saja tiada, Faisal Basri, yang menyatakan bahwa mengapa dia berani mengungkapkan kasus misalnya penyelundupan nikel dari Indonesia ke Cina antara tahun 2020 sampai 2022 atau 2023 ya. Karena dia adalah orang yang juga menjadi teman dari KPK di dalam hal pemberantasan korupsi. Dan karena itu dia mengatakan data yang saya miliki ini adalah data dari KPK. Dan di situ dia menyatakan ya,
ada paling tidak dua orang yang terlibat di dalam penyelundupan nikel ke Cina tersebut ya, yang jumlahnya tidak sedikit, 5,5 juta ton. Lagi-lagi saya katakan ya, 5,5 juta ton nikel ke Cina. Itu nilainya ratusan triliun rupiah. Yang melakukan itu antara lain, dia sebut ya, itu adalah Menteri Koordinator Ekonomi Erlangga Hartarto dan Bobi Nasution. Dan kita juga tahu ya, saya juga pernah mengungkapkan di YouTube saya bahwa Bobi Nasution juga terkait dengan Blok Medan ya, yang juga ini terkait dengan apa yang terjadi dengan kasus korupsi dari Gubernur Maluku Utara pada saat itu ya. Jadi ini yang tadi saya katakan bahwa data-data itu ada ya. Jadi bukan cuma tirto.id yang pernah mengungkapkan ya, tapi juga misalnya seorang dosen dari Universitas Negeri Jakarta ya, dia ahli sosiologi ya, sosiologi kalau nggak salah sosiologi yang terkait dengan bidang pekerjaan ya. Dan saya bukan cuma menonton YouTube-nya Abraham Samad Speak Up tentang apa yang diucapkan oleh seorang akademisi yang bernama Ubaidillah Badrun ya, tapi saya sendiri pernah bertanya kepada beliau secara pribadi ketika saya mengantarkan seseorang sedang melakukan penelitian. Dan dia mengatakan pada saya bahwa itu benar mas, ada datanya. Dan saya juga heran bagaimana orang bisa membeli saham puluhan juta lembar ya, dengan harga ratusan miliar rupiah ya. Dan kalau itu terjadi berarti kan kita bertanya-tanya dari mana uangnya. Jadi lagi-lagi apa yang dikatakan oleh Hasto Kristianto bukanlah sebuah ancaman politik ataupun ancaman hukum yang baru ya. Data-data itu udah berseliweran, dan kalau ditanya dari mana sumbernya, sudah pasti kalau nggak berasal dari KPK, pasti berasal dari institusi-institusi hukum yang lain. Dan karena itu saya tadi katakan ya, bahwa kalau misalnya pemberantasan korupsi itu benar-benar dilakukan, ini tidak akan terjadi yang tadi saya katakan Indonesia bubar, atau terjadi perang Baratayuda gitu kan, atau kemudian akan terjadi suatu keriuh rendahan dan mengganggu jalannya pemerintahan Prabowo Subianto dan sebagainya dan sebagainya. Dan ini juga kita juga tahu tidak sedikit masyarakat kemudian bertanya mengapa Prabowo yang pada masa kampanye berapi-api kemudian juga sangat tegas bahwa dia akan mengejar para koruptor sampai ke Antartika ya. Dan juga katanya dia juga akan menentang atau meminta para pembantunya jangan melakukan korupsi APBN, tapi belakangan dia malah mengatakan kembalikan uang hasil korupsimu, dan kemudian nanti kita bisa bicara mengenai bagaimana perdamaian antara hukum dengan para koruptor tersebut ya, sesuai yang katanya undang-undang kejaksaan yang baru ya, yang ini juga dibantah oleh kejaksaan, bahwa kejaksaan tidak pernah ada pasal di dalam undang-undang kejaksaan yang menyatakan bahwa bisa saja terjadi suatu penyelesaian damai dalam kasus korupsi tersebut ya. Yang dimaksud oleh kejaksaan itu adalah bahwa kalau terjadi persoalan perdata, itu bisa saja penyelesaiannya dilakukan secara damai, tapi tidak kepada para koruptor. Uang benar-benar atau aset harus dikembalikan pada negara, tapi hukum pidana korupsi itu harus tetap dijalankan. Kompas, Minggu 29 Desember 2024, memberitakan bahwa pemerintah akhirnya menghentikan wacana damai bagi para koruptor yang mengembalikan uangnya kepada negara. Namun, pemerintah juga didesak agar tidak memberikan
abolisi ataupun amnesti kepada narapidana koruptor. Karena kita tahu ya, saat ini ada 44.000 narapidana yang diusulkan oleh Menteri Hukum Supratman ya, kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan amnesti ataupun abolisi. Dari jumlah tersebut, itu tentunya ada narapidana kasus korupsi. Menteri Hukum menyatakan bahwa dalam daftar itu sudah tidak ada lagi nama-nama orang-orang yang tersangkut korupsi. Namun, Kompas juga mencatat bahwa Menteri Koordinator Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ikhsa Mahendra, pernah mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan amnesti dan abolisi kepada para narapidana hukum. Di antara mereka tentunya ada nama orang-orang yang tersangkut dalam kasus korupsi. Dan menurut Yusril, apabila mereka mau mengembalikan uangnya kepada negara, maka mereka akan mendapatkan amnesti ataupun abolisi. Hal semacam ini tentunya masih sangat tidak disukai oleh sebagian besar rakyat Indonesia, karena kalau mereka kemudian cuma mengembalikan uang dan kemudian diberikan amnesti ataupun abolisi oleh negara, lalu bagaimana penghapusan masalah korupsi di masa depan? Ya. Dan karena itu, tidak sedikit orang yang masih terus mendesak agar negara tidak lagi menerapkan atau memberikan amnesti dan abolisi kepada para koruptor. Dan pemerintah bersama DPR juga terus didesak agar yang namanya rancangan undang-undang perampasan aset itu jangan lagi ditunda-tunda, harus masuk sebagai suatu RUU yang sangat penting, ya, yang sangat urgent untuk dilakukan mulai tahun 2025 mendatang ini. Hanya dengan demikian, hanya dengan adanya undang-undang perampasan aset, para koruptor tentunya akan berpikir dua kali untuk melakukan korupsi, karena kalau terbukti mereka itu menumpuk kekayaan dari hasil korupsi, semua aset-asetnya, baik itu yang dilakukan secara legal ataupun yang didapat secara ilegal, itu akan dirampas oleh negara. Wow. Setelah Pak Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK RI, juru bicara PDI menyebutkan bahwasannya Pak Hasto memiliki dokumen-dokumen penting. Apa itu? Katanya sih itu dokumen skandal para penyelenggara negara. Ya, ada yang korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang. Nah, kalau kita perhatikan Pak Hasto yang 10 tahun di dalam pemerintahan, wajar-wajar saja sih dia memiliki dokumen-dokumen penting atau dokumen rahasia itu. Nah, bisa jadi mungkin beliau juga terlibat, ya. Nah, yang luar biasanya lagi, dokumen-dokumen itu sudah dibawa ke Rusia, diserahkan kepada seseorang analisis militer dan pertahanan. Katanya sih bisa menjadi bom waktu. Nah, kita tunggu apakah betul ada bukti-bukti kuat itu yang bisa membuka takbir skandal para penyelenggara negara kita. Namun, para elit politik kita, penegak hukum kita menyampaikan, silakan ya. Kalau memang betul ada dokumen-dokumen itu, silakan laporkan ya, ikuti prosedurnya. Kalau terbukti, yaitu menjadi perbaikan-perbaikan untuk negara kita. Hasto PDIP ditangkap KPK. Nah, itu dia. Ini menurut gua adalah salah satu langkah keberanian dari Pak Prabowo. Seperti kita tahu ya, Pak Hasto pas zaman Jokowi aman-aman aja. Tapi ketika zaman Pak Prabowo langsung disikat, guys. Dan Megawati kan dulu pernah bilang ya, kalau Hasto sampai ditangkap KPK, dia bakal mendatangi KPK. Kita lihat aja nanti, apakah Bu Mega bakal mendatangi KPK. Karena kabarnya PDIP ini sedang menyiapkan strategi untuk membebaskan si Hasto dari penangkapan KPK ini. Nah, buat teman-teman kira-kira pendapatnya apa nih tentang penangkapan Pak Hasto? Silahkan tulis di kolom komentar.